Selamat berbuka buat yang menjalankan. Hari ini hari ke-18, udah adzan. Kita adzan dulu. Ya, beginilah. Cuman kayak nggak tahu gitu loh, guys. Kayak kosong aja gitu loh. Otak pinginnya kerja, cuman nggak tahu mau kerja apa. Sisi lain, pengen daftar ke beberapa tempat pekerjaan itu udah tutup gitu. Dan kayak ngerasa takut gitu loh. Kayak kosong gitu loh, ngelamun. Ini harus hidup harus gimana. Terus ada beberapa hal yang belum bisa aku perbaiki, kayak misal aku nggak punya celana celana levis buat kerja karena rusak, terus aku nggak ada sepatu, jadi mungkin pinjam anak kos. Dan mungkin yang membuat aku tekan itu ya pinjaman itu tadi, kayak udah harus bayar jatuh tempo, bayar tanggungan, tapi masih belum ada modal untuk itu, karena kerja juga butuh modal gitu. Harusnya tak fotokopi, ngeprint apa segala macamnya. Dan pingin makan juga bingung sekarang, mau buka pingin makan bingung. Udah nyiapin beberapa bahan gitu buat makan, kayak aneh gitu loh kalau aku ngerasanya guys. Nggak tahu kenapa, cuman aneh aja. Makan roti itu sambil ngelamun lah. Makan donat ini yang pertama ini sambil ngelamun loh. Terus ini masih ada yang kedua. Terus aku pengen makan mie instan aja biar nggak ribet sama pakai nasi. Kayak nggak tahu sih, bingung aja tuh. Aku ngerasanya nggak tahu tahun ini tahun ter apa, cuman parah banget ya. Aku takut tiba-tiba naudzubillah min dzalik, tiba kayak orang-orang tiba-tiba nggak punya akal gitu loh. Naudzubillah sama naudzubillah. Tambah lagi sekarang Malang anginnya cukup kencang. Hari ke-18 malam ke-19 bulan Ramadan. Sama kemarin itu mungkin makamnya tadi ya. Kemarin itu Vidi itu meninggal. Di umurnya masih 35 tahun, sedangkan aku udah 32 tahun masih belum nikah aja, belum punya tanggungan gitu. Kadang mungkin 5 tahun yang lalu ya, 2021, aku ngerasa kayak udah nggak layak gitu loh di hidup di dunia. Cuman dengan kebaikannya Vidi, dengan semangatnya dia, dengan vibe positifnya Vidi itu, katanya Habib itu 7 tahun itu adalah penebusan dosa sampai sekarang. Dan di bulan Ramadan dia meninggal. Aku ngerasa kayak dari dulu itu biar nggak terbebani gitu loh dengan pikiranku sendiri, dengan rasa takut yang aku alami, jadi pinginnya cepet cut gitu loh. Cuman kan kita nggak bisa meminta, nggak mungkin juga minta penyakit gitu loh. Yang membuat aku bertahan ini mungkin mama gitu, karena kalau aku nggak ada mama sama siapa. Mungkin salah satu Tuhan membuat aku bertahan yaitu mama mungkin nggak akan kuat gitu. Sekalipun toh mama kuat, berarti ada tanggung jawab dari diri aku yang harus selesaikan. Mungkin ya pinjol itu tadi, utangku yang harus aku selesaikan. Cuman kayak ngerasa kosong dari tadi ya. Makan donat cuman menikmati gitu. Sumpah kayak kosong. Maksudnya kok keluar beli mie ya, di jalan itu ngeliat orang itu kayak sama pasangannya bahagia, terus buka kemana gitu, kayak enak mereka gitu. Apa cuman hidupku yang kayak gini? Padahal di luar sana itu mungkin ada yang lebih parah daripada aku. Minusnya, tapi dia mungkin punya pekerjaan, orang tua yang support. Aku disupport mama memang. Cuman kayak mau sampai kapan gitu. Mungkin di luar sana itu ketika dia down gitu ada pasangan yang nge-support. Aku nggak punya guys. Jadi kayak ngerasa kosong gitu kayak. Makan roti itu kayak aneh gitu guys. Nggak bisa diem nikmatin.
saking pengen menghematnya kehidupan guys. Tadi aku makan roti yang pertama itu kayak ngelamun kosong, terus aku sambil sadar ngapain sampai kayak gini aku. Mungkin saking lapar ya enggak juga, tadi sahur. Aku ya juga biasa puasa ya. Aneh. Merasa kosong aja ya. Mungkin ada di otakku tuh kangen mama guys, pengen buka bersama mama, makan bareng mama, tapi memang masih belum bisa. Jadi ya sabar aja, tahun depan insya Allah semoga mereka masih dikasih kesempatan untuk sampai tahun depan. Aku mau buka guys, lapar. Intinya selamat berbuka. Kerupuk, air putih panas, sambal, mie sedap kari, nasi sama sosis. Nggak makan yang berserat, nggak tahu ya, kayak lebih ke hemat aja. Bismillah. Kalian kalau masak mie kuah itu, kuah sama rebusannya itu dipisah apa dicampur guys? Kalau aku dipisah. Terus mie-nya itu yang setengah matang, habis itu langsung ditaruh ke kuahnya, tunggu beberapa menit, kan dia masih proses memasak kan, masih ada panas-panasnya, biar masuk dan meresap ke mie-nya, baru kita makan. Bismillah. Aku makan dulu ya guys. Setelah makan, kita makan buah durian. Mungkin tadi itu kayak perasaan kosong ataupun ngerasa gelap gitu, mungkin karena lapar ya. Setelah makan ya alhamdulillah baik-baik aja, maksudnya nggak yang setertekan itu gitu. Bunga tidur karena habis tidur maghrib. Manis, tambah manis loh. Mungkin aku nggak tahu kedepannya gimana, cuman bertahan hidup aja dulu gitu. Berharap bisa wujudin wujudin satu-satu mimpi. Pertama itu pingin lunas pinjolku guys. Pinjolku sekarang tembus 35 juta. Nggak tahu bisa apa enggak nanti. Bismillah. Kira-kira bisa nggak ya melunasin hutangku yang sebanyak itu? Harusnya bisa sih, tapi kerja kerasnya lebih gitu. Misal aku kerja di satu tempat, gajinya 1,3 misal, terus aku harus kerja di tempat lain, biar nggak cuma dari satu sumber. Habis itu cut off pengeluaran yang cukup lumayan besar per bulan, yaitu kos-kosan, pindah ke rumah sini, biar ngehemat juga gitu pengeluaran, karena bisa masak, bisa makan juga di sini kan. Nah habis itu aku buka usahaku lagi, geprekku dulu itu kan sempet lumayan gitu omsetnya per hari. Selama 1 bulan itu omsetnya tembus 3 juta guys. Cuman gara-gara aku punya pinjol, jadi aku nutupin.
dengan PD-nya harusnya aku menyelesaikan pinjolku dulu, tapi dengan PD-nya aku malah pinjem pegadaian yang membuat itu bunga semakin bengkak dalam kehidupanku. Ditambah lagi yang di Tante Sun itu belum selesai, aku pinjem lagi di pinjol buat nutupin yang di Tante kemarin. Dan akhir bulan ini, habis hari raya, kemungkinan aku pinjam lagi yang ke Tante itu 10 juta, dan kemungkinan bisa 14 juta. Jadi ketambahan 12 tambah 14 udah kelihatan. 26. Belum yang di pegadaian 5 juta. Berarti 31. Belum yang dipinjol aku laku. Bisa selesai nggak? Insya Allah. Asalkan per bulannya 3 juta. Dari pekerjaanku, dari usahaku, itu paling nggak 2.500.000 lah selama 1 bulan. Kepotong kos-kosan. Kalau misal pindah kos-kosan otomatis kepotong. Nah setelah itu baru minta tolong orang tua. Minta tolong orang tua. Kalau bisa tahun ini aku juga bisa DP rumah gitu, target tuh. Karena aku juga harus punya masa depan guys. Aku juga pingin nikah. Ya meskipun calonnya nggak ada, setidaknya aku punya rumah gitu. Ketika nanti ditanya sama mertua mau tinggal di mana, aku udah ada rumah. Tapi cari yang mau dengan aku, terutama dengan mama sih, karena aku bakal hidup sama mama. Udah aku habisin duriannya dulu. Peace.